Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita doakan yaitu keluarga besar Bapak Endang. Kita doakan biar Allah beri kesabaran, putra-putrinya Allah berikan kekuatan. Insya Allah almarhumah ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di mana almarhumah ini adalah encing saya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh pembawa acara. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini turut mendoakan almarhumah Ustazah Hajjah Mulyati binti Muhashim. Kita doakan biar diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, setiap kali kita menghadiri majelis seperti ini adalah nasihat buat kita, karena setiap manusia tidak ada yang kekal, cuma tinggal menunggu giliran saja. Kita sedang ngantri apa Pak? Ngantri untuk dijemput oleh malaikat Israel. Ini alhamdulillah nih, sisa-sisa corona masih ada ya Pak ya, alhamdulillah. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, pesan Rasulullah, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu nasihat buat kita, karena kita semua pasti nyusul. Enggak ada yang enggak nyusul, semuanya nyusul. Malam hari ini kita dinasehati oleh almarhumah. Apa Pak nasihatnya? Yang pertama, nasihat beliau, almarhumah orang yang dilindungi oleh Allah di alam kubur. Kenapa saya katakan begitu Pak? Nabi sudah menjanjikan, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa wafahullahu fitnatal qabri. Setiap orang muslim yang mati pada hari Jumat atau mati pada malam Jumat, maka orang ini dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Tuh, alhamdulillah. Memang Pak almarhumah ini cita-citanya pengen mati hari Jumat dan Allah kabul. Ini sebuah kebahagiaan, terutama buat suami dan para anak mantunya ya, bahwa almarhumah sekarang ini sedang bahagia. Beliau tuntas menjawab 6 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Allah lindungi dari siksa kubur, di mana banyak orang yang ketika mati, yang sangat ditakuti adalah ketika dia masuk ke dalam liang kubur. Mampukah orang itu
menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir masuk ke dalam kuburan kita, itu sangat tergantung amal kita. Kalau kita pengen didatangin malaikat munkar dan nakir dengan senyum, dengan raut wajah yang penuh kebahagiaan, maka beramal solehlah. Termasuk almarhumah ini ya, beliau bahagia di alam kubur. Malaikat juga menjemputnya, menemuinya dengan senyum. Apalagi saat almarhumah sakaratil maut, hanya kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sudah janji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhala apa? Jannah. Orang yang akhir ajalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi sudah jamin orang ini pasti masuk surga. Baik, alhamdulillah. Nah, kita ini nggak ada jaminan, belum tentu. Karena kita nggak tahu di ujung ajal kita, di ujung usia kita, apakah kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Ini tergantung kita. Makanya sering-seringlah mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang itu sering mengucapkan tahlil, bahkan tahlil itu Bapak Ibu jadikan wirid setiap hari, maka saat malaikat Israel menjemput kita, lisan kita sudah pasti gampang. Karena orang ini sering berapa? Tahlil. Termasuk malam ini. Tadi kan sudah dipimpin oleh Ustaz Udin, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Semakin banyak kita bertahlil, semakin melancarkan lisan kita ketika kita ketemu dengan malaikat siapa? Israel. Tadi Ustaz Udin berapa kali tahlil Ustaz Udin? Hah? Berapa? 100. Alhamdulillah. Dulu Pak, banyakan apa ya? Banyakan kurangnya ya. Dulu zaman Kenur Ali Pak, setiap menghadiri beliau mimpin tahlil 1000 kali tahlil Pak. Orang Teleng kalau Ustaz Udin mimpin tahlil 1000, pada buron Pak ya, pada buron semua ya. Padahal kalau kita tahu Pak, bahwa tahlil yang kita ucapkan adalah semata-mata untuk melancarkan lisan kita ketika kita bertemu dengan malaikat Israel. Dan kita pasti akan ketemu, nggak pernah ada orang yang nggak ketemu malaikat Israel. Pasti apa? Ketemu. Pertanyaan saya, ketika ketemu malaikat Israel, siap nggak? Siapnya rupanya lambat banget ya. Masih takut juga Pak ya. Makanya besok kalau ada orang yang mati begini, ada tahlil, buru-buru. Paling kagak kita bersama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini nasihat pertama. Nasihat yang kedua dari almarhumah Pak. Karena saya sering banget Pak kesini Pak. Karena kebetulan saya kadang-kadang ngisi taklim kaum ibu di sini. Ya. Almarhumah ini Pak orang sangat baik. Terutama sama suami Pak. Ya. Orangnya lembut, nggak pernah marah, nggak pernah merengut, nggak pernah ngeluarin kata-kata kasar Pak. Bahkan saya kalau kesini perlu, Ji mau makan apa? Dimasakin Pak, dijamu Pak ya. Yang paling penting Pak, seorang istri itu adalah 4 hal. Kalau dia pengen masuk surga gampang. Nih ibu-ibu ada di depan tuh. Bu, pengen gampang masuk surga. 4 hal. Ya, 4 hal. Yang pertama, salat khamsah. Dia melakukan salat 5 waktu. Almarhum Pak, sampai sakit pun beliau ya, walaupun kadang-kadang ingatannya error Pak. Ya. Salatnya berapa rakaat ya? Tapi tetap Pak, salat menjadi amal
yang selalu beliau lakukan sampai akhir hayat. Jadi orang yang sholatnya sempurna, sholatnya nggak ada yang bolong, sholatnya terus dilakukan, orang ini pasti gampang masuk apa? Surga. Kemudian yang kedua, kunci orang gampang masuk surga itu adalah samat syahraha, puasa Ramadan yang sempurna. Ya Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih punya utang Ramadan, buru-buru diapain? Bayar. Karena kalau udah mati kita Pak, siapa yang mau bayar utang kita? Utang sholat kita, utang puasa kita, Pak ya. Kemudian yang ketiga, kunci gampang masuk surga adalah wahafizat farjaha. Orang itu Pak menjaga kehormatan rumah tangga. Ya, ini termasuk nih almarhumah Pak. Nggak pernah almarhumah menceritakan ke orang lain kekurangan rumah tangganya. Nggak pernah almarhumah menceritakan ke orang lain kejelekan suaminya, nggak ada. Ini artinya apa? Almarhumah sangat memegang teguh apa yang Rasulullah ajarkan. Jangan pernah diumbar kekurangan rumah tangga, Pak ya. Orang yang sering menceritakan kekurangan rumah tangga, inilah orang yang tidak bisa kesempatan untuk masuk surga dengan gampang, Pak ya. Dan yang keempat Pak, almarhumah ini ataat zaujah, sangat patuh dengan suaminya. Iya, para istri-istri yang kurang patuh sama suami, jauh sama apa tuh? Kunci surga. Makanya kata Nabi, kalau 4 poin ini sempurna dilakukan oleh seorang istri, maka kata Nabi apa? Dakhalatil jannah ayyusyikti. Silakan masuk dari pintu mana yang engkau mau. Begitu katanya Pak. Jadi kalau pengen gampang masuk surga dari pintu mana saja, apa? 4 poin ini yang bisa kita lakukan. Dan ini Pak, 4 poin ini ada pada diri almarhumah. Nah ini pelajaran saya bilang tadi. Ya, nasihat yang dilakukan oleh almarhumah Pak kepada kita semua ya Pak ya. Terutama kepada kaum ibu Pak ya. Pengen masuk surga gampang, 4 hal yang bisa dilakukan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga yang almarhumah berikan apa Pak? Bahwa almarhumah ini Pak termasuk orang yang sangat beruntung. Karena almarhumah pernah menjalankan satu perintah Allah yang berat untuk kebanyakan orang. Ya. Jadi almarhumah pernah menjalankan perintah Allah yang berat dilakukan oleh kebanyakan orang. Apa itu Pak? Melaksanakan ibadah umroh. Ya. Jadi beliau ini termasuk orang yang sudah Allah kasih kesempatan bisa melaksanakan ibadah umroh. Di mana Nabi sudah jamin Pak. Sudah jaminkan kata Nabi apa? Al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang bisa melakukan ibadah umroh, maka orang itu dihapus dosa-dosanya. Tuh, alhamdulillah Pak ya. Apalagi bisa melaksanakan sholat di mana? Di masjid yang pahalanya 100.000 kali lipat, Pak ya. Yaitu melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Bisa bertemu dengan Rasulullah, Pak ya. Bisa bertemu dengan Nabi. Di mana kata Rasulullah, orang yang datang menziarahi kuburan Nabi sama dengan dia datang menziarahi Nabi waktu Nabi masih hidup. Jadi almarhumah ketemu dengan Rasulullah ketika almarhumah berkunjung berziarah ke makam Rasulullah. Makanya ketika ada orang Pak, kalau datang berziarah ke makam Nabi, ruhnya Nabi Pak bangkit, ruhnya Nabi bangun, melihat siapa di antara umatnya yang datang menziarahi kuburannya. Dan ini termasuk yang almarhumah sudah apa itu? Sudah mendapatkan keistimewaan itu Pak. Ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang terakhir Pak, yang keempat. Ya. Ini khusus yang keempat untuk Pak Endang Pak ya.
Pak Endang kalau pengen almarhumah gampang masuk surga, mudah masuk surga, kuncinya satu. Apa Pak? Ikhlas, ridho. Ya. Dimana kata Nabi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang telah meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, suaminya ikhlas bahwa ini adalah ketentuan Allah, maka kata Nabi, dakhalatil jannah, pasti istri itu masuk apa? Surga, Pak ya. Kadang-kadang ada orang, Pak, ya, istri belum selesai 7 hari, lakinya udah apa? Udah nyari lagi, Pak ya, begitu Pak ya. Bahkan ada yang nanya, jangankan sampai 7 hari Pak, orang masih hidup aja udah nyari lagi, begitu Pak ya. Nah ini artinya apa ya? Khusus buat Pak Endang Pak ya, Pak Endang khusus, maka cuma satu yang dilakukan, yaitu ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suami-suami yang ditinggal mati oleh para istri-istri, apalagi istrinya solehah Pak ya, istri soleha ini sudah dijamin oleh Allah, pasti dia masuk surga. Apalagi Pak, ibu almarhumah ini Bu, iya Pak ya, Ustazah Mulyati ini orang yang Nabi sebutkan sebagai orang terbaik. Kenapa orang terbaik Pak? Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan ini sebuah aktivitas kegiatan Ibu Ustazah Mulyati Pak. Tiap hari di majelis ini beliau ngajar apa? Quran. Dan itu sudah Nabi jaminkan, orang yang mengajar Al-Quran itulah orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan almarhumah ini sesuai dengan amal soleh yang dilakukan selama hidupnya, senantiasa ini Allah jadikan, Allah terima amal solehnya. Oleh karena itu mari sama-sama angkat kedua tangan kita, kita berdoa secara khusus untuk almarhumah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita bersama, semua rangkaian doa kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi la tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin walhiqna auladana bis salihin birahmatik hamar rahimin. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdih wa ma sallainahu ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadal majlis hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha ila hadrati nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abai ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li kulli minhum was-sahabatil qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa li jiranina wa li ashabina wa li talamidina wa liman ahsana ilaina wa liman zalamna aw asana ilaihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi almarhumah Ibu Hajjah Mulyati binti Bapak Haji Muhashim. Ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaiha, ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaiha, ij'alillahumma thawaba dzalika minna ilaiha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma qtik riqabana wa riqabaha minan nar. Allahumma ij'al qabraha raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wal maghfirah
والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para Bapak Ibu sekalian, mohon dibacakan surat Fatihah satu kali lagi, Pak. Saya mohon doanya. Insyaallah tanggal 6 Desember besok saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Oktober ya Pak Haji Tatang ya. Haji Oktober, Pak Haji Tatang sama Pak Haji Haris ya berangkat umroh bersama dengan saya, dan insya Allah nanti kami akan berangkat lagi di 6 Desember, nanti berangkat lagi di 30 Januari 2023, nanti berangkat lagi di 1 Maret, nanti ada lagi di awal Ramadan. Nah yang mau pengen umroh dah silakan itu ya, ke Pajindang boleh, kesini boleh, kesini juga boleh ya, sama tahu semua udah ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, dan mohon bacakan surat Al-Fatihah bukan hanya untuk saya berangkat ya Pak ya, tapi kita niatkan untuk kita semua. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita semua sudah nyabak ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.